Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Pagia dalam pelajaran agama. Pada pagi hari ini kita memasuki tema tentang kisah Esau dan Yakub. Sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi kami kemampuan untuk menjadi juara. Ajarilah kami untuk berjuang, mendapatkan hasil yang terbaik di sekolah ataupun di mana kami berjuang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Mari kita saksikan kisah dari Yakub dan Esau. Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Ia dinamai Esau. Keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau. Ia dinamai Yakub. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali, datanglah Esau dengan lelah dari padang. Yakub sedang memasak sesuatu. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Setelah kita menyaksikan kisah Esau dan Yakub, maka pertanyaan untuk kita adalah, apakah kita telah berusaha untuk mendapatkan berkat dari Tuhan? Dari kisah Esau dan Yakub tadi, kita memetik beberapa poin penting dari kisah ini. Yang pertama, hak anak sulung adalah hak istimewa dalam keluarga menurut tradisi Yahudi. Anak sulung mempunyai derajat tertinggi sesudah ayahnya. Kedua, berkat Tuhan pada ayah akan diwariskan ke anak sulung. Ketiga,
Yakub berusaha memperoleh hak anak sulung karena ia ingin mendapatkan kedudukan yang istimewa. Keempat, Esau meremehkan hak anak sulung dan menukarkannya dengan sepiring sayur kacang merah. Kelima, setiap orang ingin mendapatkan kedudukan istimewa atau menjadi juara. Keenam, untuk menjadi juara orang harus tekun berlatih, memiliki semangat juang yang tinggi, tidak mudah putus asa jika mengalami kesulitan dan kegagalan. Ketujuh, Tuhan memberkati anak-anak yang berjuang untuk mendapatkan juara atau untuk mencapai cita-cita. Setelah kita mengetahui hal-hal itu, maka marilah kita dalam kehidupan harian kita, anak-anak yang terkasih, kita memohon rahmat dan berkat Tuhan selalu. Setelah kita menyelesaikan pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, berilah kami semangat untuk mendapatkan yang terbaik dari setiap usaha kami, terutama dalam belajar kami. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.